Jadi 260 tahun setelah hijrah ini Imam Al-Asy'ari dilahirkan. Jauh apa dekat itu dari Nabi? Jauh, ya. Ya jauh, ya. Itu tahun Hijriah 260. Ini baru disusun ini ilmu, ya, yang kita pelajarin. Mengapa ini penting sekali? Yang di awal-awal sering disebut ini ilmu bagian pokok daripada kehidupan, karena menyangkut keyakinan, ya. Kalau ininya tergelincir repot, ya, karena ini hal yang pokok, yakni ilmu tentang keyakinan, ya. Ini, ya, Imam Al-Asy'ari ini, ya, dulunya, ya, setelah periode Bani Umayyah, ya, setelah jauh daripada periode Nabi, ya. Karena kalau di zaman Nabi semuanya selesai begitu sampai kepada Nabi. Namanya zamanul ikon kalau di zamannya Nabi. Nabinya masih ada, segala sesuatunya selesai karena bisa langsung, ya, dijelaskan dan juga ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu zaman Nabi, zaman sahabat mah langsung karena masih ada nabinya, ya. Tapi terus tuh periodenya berkembang sampai lama, sampai banyak pengaruh pemikiran, pemahaman-pemahaman yang lain masuk ke dalam keyakinan ini. Di antaranya banyak yang sudah masuk Islam, ya, Islam tersebar kemana-mana, banyak yang masuk Islam dan pemikiran banyak, ya, berkembang di situ, ya. Bahkan yang namanya Imam Al-Asy'ari ini juga dulunya punya guru namanya Imam Al-Jubai, ya, yang disebut pahamnya, keyakinannya paham Mu'tazilah. Nah, kalau kita nih singkatnya, ada yang nanya, ngaji tentang apa itu? Ngaji tentang akidah, tentang tauhid. Akidah apa? Jawabnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah dengar itu kira-kira itu? Pernah, ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih ahlun itu? Keluarga kalau bahasa Indonesianya itu, ya, secara letterlek bahasa ahlun itu artinya keluarga atau rombongan lah, atau jamaah, atau apa namanya, kelompok, ya. Lalu as-sunnah itu apa? Ahlus sunnah. As-sunnah, sunnah itu artinya hadis berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan baginda Rasulullah SAW, itu namanya sunnah. Kemudian wal jamaah. Apa itu wal jamaah? Wal jamaah itu artinya perkumpulan jamaah, tapi yang dimaksud jamaah ini adalah para sahabat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah artinya, ya, keyakinan yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu artinya, ya, keyakinan atau akidah yang mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Karena lagi-lagi tadi tuh udah berkembang, banyak yang masuk Islam, aliran macam-macam pemikiran tentang keyakinan, tentang akidah ini banyak, ya. Makanya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tadi dikatakan tadi. Aslinya Imam Al-Asy'ari ini punya guru namanya Imam Al-Jubai. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah apa sih? Mungkin udah pernah dengar Mu'tazilah, cuman kita persingkat, ya. Ini bukan ahlus sunnah, namanya Mu'tazilah. Di antara paham dan keyakinannya adalah
bahwa yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala wajib ya berbuat yang terbaik untuk manusia. Itu keyakinannya. Ya. Keyakinan dari Mu'tazilah yang di akhir nih nanti sampai ada Imam Asy'ari menyusun ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini diakhiri dengan debat dulu sama gurunya Imam Al-Jubai itu yang Mu'tazilah. Di bidang apa? Di bagian ini dia mengatakan, dan apa yang aliran Mu'tazilah itu, bahwa yang Maha Kuasa wajib bersifat atau mempunyai sifat yang terbaik ya untuk manusia, melakukan yang terbaik untuk manusia. Lah kalau kita kan ahlu sunnah nggak begitu, bahwa yang Maha Kuasa Allah mah terserah, dia punya kehendak, punya kuasa, bagaimanapun terserah yang Maha Kuasa, itu ahlu sunnah. Tapi kalau Mu'tazilah pahamnya dibilang tadi bahwa yang Maha Kuasa wajib sifatnya berbuat yang terbaik. Apa sih maksudnya nih, dipersingkat atau diperjelas ya? Itu dalam perdebatan itu, ini ditulis dalam kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini diceritakan ada di kitab itu. Apa? Itu ditanya, ada dialog antara Imam Al-Asy'ari ini dengan gurunya Imam Jubai. Ditanya begini ceritanya, ada seseorang memiliki anak 3 ya. Kalau kita disebut, kalau anak pertama namanya apa? Pembarep ya. Pembarep apa sulung? Kalau orang Betawi mah pembarep ya, Bang Haji ya. Ya kalau orang Jawa Tengah sulung deh ya. Ya sulung nomor 2 sama yang terakhir apa namanya itu kalau kita bontot atau bungsu ya, nomor 3 itu anaknya 3 nih, ada pembarep, ada yang tengah, ada yang bontot ya. Yang pertama pembarep anaknya orangnya taat luar biasa, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, orangnya baik ya. Kemudian dia meninggal dunia. Ditanya oleh Imam Al-Asy'ari kepada gurunya, ini masuk kemana nih orang yang taat begini? Ya udah pasti kata Imam Al-Jubai, ini adalah masuk surga katanya. Dijawab. Lalu yang kedua bagaimana nih? Anak yang kedua anaknya bengal banget ya. Bengal artinya nggak mau ibadah, nggak mau ngaji ya. Kerjaannya pokoknya bablas dah. Ngaji ya ngaji, tapi singkatan dari ngatur biji catur ya, atau main dah. Pokoknya bengal dah, singkat cerita. Nggak mau ibadah, apalagi taat, apalagi mau ngikut ngaji dan lain-lain ya, bermasyarakat enggak. Pokoknya intisarinya nih anak yang kedua bengal dah ya. Maka ditanya, ini masuk kemana? Ya udah pasti otomatis masuk neraka ya. Anak yang ketiga nih, yang bontot, yang bungsu, baru umur 3 tahun meninggal dunia ya. Ditanya tuh kepada Imam Al-Jubai oleh Imam Asy'ari, ini dia kemana nih? Adanya di surga apa di neraka ya? Dijawab oleh Imam Jubai tadi, ini masuk surga, yang 3 tahun meninggal nih, tapi surganya kelasnya agak beda dikit sama yang tadi tuh, abangnya yang melaksanakan taat, orang baik ya, beda tingkatannya, karena ini katanya belum ibadah ya. Itu jawabannya. Nah yang jadi masalah dikembangkan ini nomor 3 protes dong ya kepada yang Maha Kuasa. Kok saya surganya beda sama abang saya yang nomor 1? Mengapa? Harusnya sama dong katanya ya. Lalu dijawab oleh Imam Jubai, ya beda. Ini dia belum sempat melaksanakan ibadah, umur 3 tahun sudah meninggal dunia, makanya surganya kelasnya beda sama yang apa namanya
abangnya tuh yang pembarap, ya. Lalu pengennya mah pengen sama, ya. Mengapa ini saya ibaratnya belum ibadah, pengennya mah surganya yang bagus tadi karena ibadah. Saya udah dimatikan umur 3 tahun, berarti kan saya nggak sempet melaksanakan ibadah. Lalu dijawab oleh Imam Al-Jubai, iya, karena yang maha kuasa menurut Mu'tazilah adalah harus ataupun wajib berbuat yang terbaik. Engkau dimatikan umur 3 tahun karena menurut, ya, yang maha kuasa ini bakalan jadi bengal seperti yang nomor 2. Makanya dimatikan umur 3 tahun, kata Imam Al-Jubai. Oh begitu ya? Iya, itu pemahaman dia tuh, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman secara penjelasan singkatnya. Nah, boleh kalau begitu. Yang saya bingung ini, kata Imam Asy'ari, yang nomor 2, ya. Ini abangnya yang nomor 2 yang bengal juga protes, ya. Mengapa saya enggak dimatikan kayak umur adik saya yang 3 tahun, ya, biar bisa masuk surga, biarin surganya yang paling bawah juga nggak apa-apa, ya. Mengapa saya sampai dewasa dan ujung-ujungnya masuk neraka ini, ya? Bukankah kata Mu'tazilah bahwa yang maha kuasa wajib ataupun berperilaku atau melakukan yang terbaik bagi manusia? Ya, ditanya begitu nggak ada jawaban dari Imam Jubai Mu'tazilah itu. Akhirnya sejak itu Imam Asy'ari ini, ya, tampil dah di muka. Dia keluar daripada gurunya tuh. Ini kalau begini katanya keyakinannya nggak beres nih, ya, kata Imam Asy'ari. Maka dia proklamir, ya, mengiklankan bahwa dia keluar daripada keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul, ya. Karena kalau menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang maha kuasa mah terserah, punya kehendak bagi kita manusia, ya. Itu yang kita pelajari nanti di depan, ya. Ada sifat iroda, ada kudrat yang maha kuasa, ya terserah yang maha kuasa, ya. Mau dimasukkan di mana ataupun keadaannya bagaimana untuk kita manusia, itu terserah yang maha kuasa. Ini yang disebut dengan keyakinan ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nih yang kita pelajari nih, ya. Dari itulah dia keluar dan membangun, bukan membangun ya, cuman menyusun, artinya membalikan semuanya kepada ajaran baginda Rasul. Seperti periode yang masih ada Rasul itu, dikembalikan semua keyakinan berdasarkan yang diajarkan baginda Rasul, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi dia menyusun aja nih Imam Asy'ari, disusunlah buku, disusunlah kitab, ya. Di antaranya kitab yang kita pelajarin ini namanya kitab apa sih namanya? Kitab Tauhid, ya. Jadi itu tahun 260 Hijriah itu, ya. Kau udah carut marut itu keyakinan, banyak bercampur pemikiran, ya, Mu'tazilah dan lain-lain. Maka bergeraklah Imam Al-Asy'ari ini mengkodifikasikan, menyusun kitab tauhid ini, ya, yang disebut, yang kita baca tadi bareng-bareng, wawadi'uhu, ya. Yang menyusun adalah Imam Al-Asy'ari. Di mana nih? Di Baghdad, Irak sekarang, ya. Rupanya di belahan dunia lain, di bagian Rusia, ada juga yang menjelaskan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini sama pemahamannya dengan Imam Asy'ari. Namanya tadi yang kita baca dan kita sebut Imam Al-Maturidi. 2 orang nih menyusun, ya. Ini masih satu periode, satu zaman ini hidup.
Nah inilah yang dipelajarin. Jadi kalau kita ditanya itu majlis, kita ngaji di majlis Nurus Saadah, belajar tentang akidah, keyakinan. Akidah apa namanya? Sebut aja tadi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau keyakinan yang mengikuti baginda Rasul dan para sahabat. Itu udah. Ada yang menyingkat apa namanya? Aswaja ya, aswaja ada tuh ya. Itu yang kita pelajarin ya. Itulah yang disebut ilmu ini, yang pernah kita bahas minggu lalu, disebut ada yang nyebutnya namanya ilmunya ilmu tauhid, ada yang nyebutnya ilmu usuluddin ya kan, ada yang menyebutnya ilmu fikih akbar, banyak sebutan ya. Tapi intinya mah kita belajar sifat 20. Sifat-sifat Allah banyak, cuman yang kita pelajarin yaitu sifat 20 ya. Kok sebutannya banyak? Iya, sebutannya banyak, maksudnya mah satu, yakni ilmu tauhid ya. Menyebut banyak ya, kesimpulannya mah satu ya. Ya kayak kita samalah untuk mempermudah. Kalau kita mau beli bakso kan kita enggak perlu nyebut banyak-banyak. Bang, saya beli mie, kasih pentolannya, kasih saus, kasih garam, kasih air, kasih bakso. Kan kepanjangan ya. Sebut aja namanya beli bakso. Tukang baksonya juga enggak pusing ya. Jadi menyebut keseluruhan maksudnya cuma satu. Ya, tadi nama-namanya macam-macam. Ya, ada ilmu tauhid, ada ilmu usuluddin, ada ilmu fikih akbar, atau yang kita singkatnya mas sering sebut yaitu belajar sifat 20 yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling didengar atau yang paling sering disebut namanya ilmu tauhid. Bener nggak tuh, sering dengar ya? Ilmu tauhid. Ngapa itu tauhid? Tauhid dasar katanya kan apa namanya, wahid ya, esa, tunggal. Karena disinilah orang yang banyak tergelincir. Itu orang-orang non muslim, orang kafir tergelincir di masalah esa dan berbilang ini. Ya, dan kalau yang muslim banyak tergelincir tentang wahdaniyat fil af'al, tentang apa namanya perbuatan yang maha kuasa. Ini bahaya, ini yang paling pokok ya, berkaitan dengan wahdaniyah, yaitu keesaan Tuhan ya. Ya banyak yang pemahamannya udah jelas salah tentang keyakinan ya. Tuhannya disebut ada 3. Dari segi akal aja bingung, repot. Bagaimana satu mobil dikendarain oleh 3 orang? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Supir yang satu, wah saya pengen belok kanan, ya. Supir yang satu lagi, saya pengen belok kiri. Yang nggak jalan itu repot, ya. Ya termasuk dunia ini, alam yang mengendalikan, yang menciptakan hanya satu, yaitu Esa. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arabnya disebut la ilaha illallah. Ya, tiada zat yang berhak yang disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah keyakinan. Kalau masalah ininya enggak benar, enggak beres, repot. Apalagi ada yang menyebut Tuhannya macam-macam, dia menyembah atau berkeyakinannya kepada bukan yang esa, ya ini repot. Asal muasal tergelincir orang itu ya. Bagaimana bisa ya satu apa namanya penampilan wayang dalangnya ada 2 atau 3, nggak bisa. Tetap dalang mah hanya satu. Ini pokok berkaitan dengan keyakinan bahwa yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, tidak berbilang. Esa itu namanya disebut dengan ilmu tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pokoknya.
Pokoknya kalau udah ada keyakinan ini, ya diyakini dah, dipastikan bahwa orang hidupnya jadi nyaman, hidupnya jadi enak, karena dia yakin dia ada yang ngurus, ada yang ngatur, ada yang mengendalikan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya contohnya anak kita dah, ya anak kita yang masih umur kecil itu nggak punya pikiran stres, ya nggak punya pikiran pusing dan lain-lain. Sampai mau lebaran aja, 3 hari mau lebaran, itu namanya anak-anak. Nggak ada yang kayak orang tua punya pikiran pusing, stres dan lain-lain. Ya, ada nggak kira-kira anak-anak? Nggak ada, karena dia yakin bahwa dia mah udah ada yang ngurus, udah ada yang inget-ingetin atau yang jaga. Siapa? Ya babanya, emaknya. Maka dia mah santai aja, enak aja. Gitu, keyakinan itu luar biasa. Nggak ada dia mau, ya senang aja, main tenang. Itu keyakinan tuh, buah dari keyakinan. Lah kita juga kalau ada keyakinan ini, kita pelajarin dikit-dikit. Ini baru depannya aja. Kalau ada keyakinan, ya kita tentang yang Maha Kuasa ini luar biasa. Ya, hidupnya bakalan tenang dah, bakalan nyaman, karena dia tahu, ya keyakinannya duduk bahwa segala sesuatunya yang menentukan Allah, dan Allah yang berkehendak bagaimana ya nggak bisa kita yang ngatur, itu yang ngatur yang Maha Kuasa. Nggak ada tuh habis belajar yakin begini tentang akidah, ya ada rasa hasud, ya dengki, wah mungkin ini rumah kita sama itu teman kita, ya di depan rumah atau samping atau sebelah rumah, itu dia enak banget ya dagangnya maju, ya kebetulan dagangnya sama, ya deketan, dia dagangnya maju, saya dagangnya nggak maju ini, ya itu kalau nggak ada kesempatan duduk di majlis, jadi ribet itu. Ya, tentang belajar tentang keyakinan ribet, ya bisa pemikirannya lain-lain. Wah mungkin dia itu mengerjain saya, mungkin itu dia dukunin, ya sampai dia maju, saya jadi nggak laku dagangnya. Itu kalau keyakinan nggak dipelajari. Tapi kalau yang meyakini dan mempelajari keyakinan akidah ini, ya dia juga berpikir, wah dia kan Tuhannya sama saya, Allah. Ya, udah pasti yang punya urusan ini mah Allah. Ya, dia deketin dah Allah, minta sama yang Maha Kuasa, urusan itu beres. Ketimbang tadi tuh, ya dia hasut terus, ya merasa dia dikerjain, merasa dia dicurangin atau bagaimana, tiap hari macam-macam dah. Akhirnya yang dipikirin mah ngorok, tidurnya pas, badannya sehat, bangun. Lah ini yang mikirin tadi meriang, masuk angin karena nggak tidur, ya repot. Itu kalau kelamaan ya kan, jadi ribet, dia makin maju karena dibantu sama kita tuh, dipikirin. Orang dia juga nggak mikirin kita mikirin dia aja, dia tambah maju terus, ya. Lah kita ini yang punya pikiran yang jelek, yang tidak bagus itu akhirnya makin terpuruk. Itu bukan caranya. Caranya ya semuanya adalah dari Allah. Deketin yang punya urusan, ya melalui pendekatan yang kita bisa berzikir dengan doa. Insya Allah itu yang bisa merubah. Itu timbul dari keyakinan, karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa yang Maha Kuasa telah tentukan bagi kita semuanya, ya berdasarkan keyakinan. Ini keyakinan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya yang membukukannya adalah tadi Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nama akidahnya keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini poin ke-6 ke-7. Insya Allah dikit-dikit nanti kita lanjutkan. Kalau udah 10 mabadil asaranya baru kita masuk, baru apa sih wujud, apa sih kidam, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita kaitkan dengan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita ya namanya manusia
ya, apalagi umur udah 40 misalkan 50 tahun ya, kira-kira bisa jadi kaya banget gak kalau mulai usaha atau mulai bekerja umur 40-50? Kira-kira bisa cepet nggak jadi kaya langsung begitu? Kayaknya berat ya. Ya kalau mau sukses, mau berhasil mah umur 30-an ke bawah dah, ya kan? Artinya kalau mulai 50 tahun baru mau mungseng-mungseng, ya kayaknya ribet. Ya, kayaknya mah ribet ya. Tapi nggak mustahil, tapi kayaknya ribet ya. Kalau kita mikirin ke sono, ya berarti kita mau udah bagiannya udah banyak bekelin bagian kita. Ya, bagian kita dibekelin, udah mulai banyak punya pegangan-pegangan. Yang sunnah-sunnah dijalanin, ya, bacaan ratib dibaca, ya. Kalau umur 50-60 baru mau mati-matian, kayaknya mah jadi kayaknya agak lama begitu ya. Ketimbang kalau mau sukses makanya 30 ya. Udah ini ada sih yang 50 atau 60 jadi kaya, itu bukan baru mulai, tinggal metik doang kayaknya mah ya. Artinya hasil dia udah kerja duluan, hasilnya doang baru dapat sekarang. Kalau baru mulai makanya jadi pejabat juga yang bisa sukses banget, ngikut caleg apa kayaknya susah juga ya. Ya umur segitu mah ya. Ya artinya ya udah banyak kita mengerem daripada hawa-hawa ya. Udah banyak pengalaman dan lainnya. Ya udah harus punya pegangan dikit-dikit. Apa itu pegangan? Ya udah nggak ada lain lah ya. Kalau ada waktu ya baca ratibin itu manfaat luar biasa. Ada Quran sedikit aja, satu ayat baca ya, ada dalail khairat, ada madis-madis begini datengin, udah itu buat bekal pegangan kita. Jangan sampai blong sekali, maksudnya mah ya, jangan sampai blong sekali, diisi dengan itu manfaat luar biasa, menambah ketenangan, keyakinan ya, biar kita bisa milih ya dalam setiap waktunya, dalam kegiatan kita udah pilih sekarang. Wah ini begini, ya udah banyak milih lah. Artinya sunnah-sunnah juga udah mulai dikerjain. Ya, sholat juga ibaratnya yang dulunya mah Allahu Akbar, nggak ada sekali nyerap dikit ya mulain lah. Kalau sholat udah mulai lihat tempat sujud, ya tempat sujud di mana sih? Di bawah itu situ aja. Insya Allah kalau dapat fokus di situ manfaatnya luar biasa. Itu semuanya dialirin kepala tuh ya, darah apa semua itu sujud. Ya dibacanya juga pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ya mau ngerti mau kagak baca, nah itu mulai ngaruh tuh dikit-dikit tuh, yang begitu tuh artinya upaya begitu dari lahirianya aja udah bentuk johirnya begitu tuh ya, mulai dikit-dikit ya. Wudhu kan dulu udah disuruh biasain, habis batal wudhu dikit-dikit. Itu tujuannya begitu ya. Makanya barokah dah kita punya perkumpulan begini, barokah. Ada yang ingetin kita ya, ada yang bablas sekali, bablas. Apalagi minggu-minggu kemarin tuh umur habis semuanya ya. Tiba-tiba belum sempet ibadah ya rugi. Kalau belum sempet ibadah mah udah rugi dah. Sayang hidupnya, Masya Allah ya. Itu makanya kita bersyukur banget ya sama guru kita Ustaz Dahlan, sama keluarga semuanya. Ini diajarin sholat ya, yang belum pernah sholat tasbih boleh setahun sekali. Ada yang sholat tasbih, gimana sih sholat tasbih itu ya? Sholat tasbih boleh, sunnah. Pokoknya ini bagian dari terpenting dalam hidup, karena hidup itu bukan zahir doang, ada batin, ada dalam ya. Makanan batin dalam khusus, makanan zahir ya badan kita juga ada, harus diseimbangkan. Pokoknya emang berat luar biasa, jangan sampai lolos, datang aja udah ya. Orang yang paling tinggi nilainya ini ibadah ya. Kalau lain-lain mau sholat sunat kita 1000 rakaat, waduh bagaimana mulainya. Orang sholat sunat 2 rakaat aja udah pengen buru-buru pulang mulu. Ini gantiannya nih, duduk begini aja hitungannya luar biasa. Nah itu ingat-ingatan kita semuanya ya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan hidayah ya, petunjuk dan taufik, yaitu kekuatan buat kita ya. Beratnya bagaimana juga dijalanin dikit-dikit. Fa insyaallah ya, yang kita jalanin sedikit ada perubahan buat kita ya, kenyamanan nantinya
kita berharap semuanya kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutin bagian 89 insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan bacaan surat Fatihah. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala, moga anak-anak kita yang lagi belajar dimudahkan belajarnya semuanya. Mau belum kerja didapetin kerjanya, yang udah kerja dibaguskan karirnya ya. Anak-anak kita yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya ya. Kemudian diberikan kesehatan, dijaga semuanya kesehatan ya, dimurah